Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali. Kita akan beribadah bersama. Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bu Santi ditemani oleh teman kalian, Gaby dan Valencia. Mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami masih boleh menikmati udara pagi dan nafas kehidupan yang Kau berikan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam ibadah ini. Kami percayakan semuanya acara dari awal hingga akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memujikan lagu dengan judul Segala Puji Syukur. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji.
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memujikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih karena berkat-Mu kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, agar kami selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati hamba yang akan memberikan firman, agar apa yang firman yang diberitakan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya mereka selalu diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan semangat setiap hari dalam melaksanakan kegiatan kami dalam belajar. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, jika pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa untuk kita kembali menghadap hadirat Tuhan, untuk kita kembali bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan.
Kita yakin ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak mau diberkati oleh Tuhan? Amin ya, puji Tuhan. Renungan pagi hari ini Pak Titus beri judul Yang Biasa Menjadi Luar Biasa. Anak-anak pernah mendengar kisah Gideon? Gideon adalah seorang anak muda biasa. Dia bekerja sebagai petani dan dia juga boleh dikatakan sebagai seorang yang pemalu. Namun justru Tuhan memilih Gideon. Suatu ketika Tuhan menyuruh Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari Midian. Ketika Gideon disuruh oleh Tuhan, Gideon merasa bahwa Gideon adalah berasal dari suku yang paling kecil. Bahkan Gideon merasa orang yang termuda di antara keluarganya. Gideon mengatakan kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah kuselamatkan orang Israel? Gideon ragu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Nah, anak-anak, Gideon akhirnya taat akan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Gideon, yaitu untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, karena Gideon taat, maka Tuhan memberkati, Tuhan memimpin sehingga Gideon berhasil membawa kemenangan bagi bangsa Israel, bagi umat Israel. Bahkan Gideon menjadi pahlawan iman. Nah, anak-anak, awalnya Gideon ragu. Awalnya Gideon seolah-olah ingin menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi Gideon taat. Gideon mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan luar biasa hasilnya, Gideon menjadi pahlawan. Gideon berhasil membawa kemenangan bagi umat Israel. Nah, mari anak-anak kita belajar dari kisah Gideon ini. Jika anak-anak pernah merasa tidak bisa melakukan apa-apa, atau merasa kurang pandai, atau sulit memahami pelajaran sekolah, ya, sebentar lagi anak-anak akan menghadapi TAS. Jangan merasa kecil hati, ya, seperti Gideon tadi. Awalnya Gideon merasa berkecil hati, tetapi ketika Gideon taat, maka Tuhan memberkati. Tuhan menjadikan Gideon sebagai seorang pahlawan. Gideon menjadi orang yang luar biasa. Nah, anak-anak, jika anak-anak merasa kesulitan di dalam menerima pelajaran, memahami pelajaran, jangan berkecil hati. Anak-anak pun bisa menjadi orang yang luar biasa seperti Gideon, dipakai oleh Tuhan. Asalkan ada syaratnya. Asalkan apa, anak-anak? Seperti Gideon tadi, Gideon taat. Ya. Begitu juga jika anak-anak taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak. Tuhan akan membuat anak-anak menjadi luar biasa. Tuhan akan membuat anak-anak menjadi berhasil. Tuhan akan membuat anak-anak menjadi orang yang hebat. Asalkan kita mau meneladani, mencontoh sikap Gideon, yaitu taat. Nah, anak-anak, mari Pak Titus ingin mengajak anak-anak membaca di dalam 1 Korintus 1 ayat 28a. Ya.
1 Korintus 1 ayat 28a, atau bagian yang pertama. Pak Titus bacakan. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan sendiri yang mengatakan apa yang tidak terpandang, apa yang dianggap hina, apa yang mungkin orang tidak memperhitungkan, tetapi justru Tuhan memilih. Kita bersyukur, kita juga dipilih oleh Tuhan. Seperti Pak Tius katakan tadi, Gideon adalah seorang anak muda biasa, ya. Tetapi itu Gideon bisa membawa kemenangan bagi umat Israel. Karena apa? Karena Gideon taat. Kalau kita taat, Tuhan pasti menolong kita. Kita bisa belajar juga dari kisah yang lainnya, dari kisah Daniel. Anak-anak tahu semua cerita tentang Daniel. Daniel menjadi orang yang luar biasa. Bukan berarti Daniel sejak kecil sudah jadi luar biasa, bukan. Daniel pun awalnya seperti anak-anak biasa, tetapi Daniel rajin berdoa. Nah, rajin berdoa di sini berarti membuktikan suatu ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya Daniel rajin berdoa, tetapi Daniel selalu mengandalkan Tuhan. Ini menunjukkan sikap bahwa Daniel taat kepada Tuhan. Anak-anak tentunya sudah tahu semua tentang cerita Daniel, kan? Nah, mari kita belajar kali ini untuk taat, supaya kita dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa, ya, menjadi orang yang disenangi oleh Tuhan dan membanggakan hati Tuhan. Bahkan orang tua pun ikut bangga, ya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati karena ketaatan kita. Taat kepada Tuhan berarti juga kita harus taat kepada orang tua. Mari anak-anak, kita mau belajar, ya. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan mempercayakan orang tua kalian untuk mengasuh kalian, untuk membimbing kalian, untuk merawat kalian. Maka mari anak-anak, kita mau belajar taat kepada orang tua. Kalau anak-anak taat pada orang tua, berarti anak-anak pun juga taat kepada Tuhan. Tidak mungkin taat kepada Tuhan tetapi tidak taat pada orang tua. Tidak mungkin, ya. Jadi kalau taat kepada Tuhan berarti pasti taat kepada orang tua. Karena orang tua adalah utusan Tuhan untuk menjaga anak-anak, untuk merawat anak-anak, untuk melindungi anak-anak. Oleh sebab itu, mari kita belajar lebih dahulu taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan, supaya anak-anak dipakai oleh Tuhan, diberkati Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang berhasil. Amin. Mari anak-anak, kita berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan tadi. Kita mau belajar taat, bagaimana Gideon taat, akhirnya diberkati oleh Tuhan. Juga Daniel, ya, taat, rajin berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, artinya selalu mengandalkan Tuhan berarti tidak menuruti keinginannya sendiri, tidak menuruti kemauannya sendiri, tapi menuruti kemauan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Kami mau Tuhan belajar seperti Gideon,
yang karena taat kepada Engkau, Tuhan memberkati Gideon, Tuhan menjadikan Gideon menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berhasil membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan tolong setiap kami, anak-anak-Mu di Sekolah Immanuel. Tuhan memberkati dengan hikmat yang dari Engkau, dan Tuhan memampukan setiap anak-anak-Mu untuk anak-anak-Mu belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.